Dalam gereja ada yang disebut hukuman ekskomunikasi untuk orang yang melakukan dosa yang sangat berat. Nah, dosa yang ekskomunikasi ini sekarang ini dikenakan oleh gereja secara otomatis kepada orang Katolik yang terlibat dalam proses pengguguran. Seorang gadis hamil sebelum menikah lalu menggugurkan dengan inisiatif sendiri, dia kena ekskomunikasi langsung. Kalau pacarnya ikut membujuk supaya digugurkan, pacarnya kalau Katolik juga terkena ekskomunikasi langsung. Dokternya Katolik mau menggugurkan, kena ekskomunikasi langsung. Perawat membantu di ruang operasi itu, Katolik perawatnya juga terkena ekskomunikasi langsung. Ekskomunikasi langsung itu artinya sementara dianggap tidak Katolik lagi. Maka tidak boleh menerima sakramen, tidak boleh aktif, bahkan dirigen, korlektor tidak boleh. Maka orang Katolik yang terlibat dalam proses pengguguran harus cepat-cepat mengaku dosa dan memohon supaya Romo melepaskannya dari hukuman ekskomunikasi. Jadi kalau ada orang mengaku dosa telah melakukan atau terlibat dalam proses pengguguran, Romo harus memberi dua hal. Yang pertama, melepaskannya dari hukuman ekskomunikasi. Yang kedua, memberi absolusi, pengampunan atas dosa pengguguran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore, berkah dalem. Bacaan pertama dan Injil hari ini mengajak kita untuk menegur saudara kita yang melakukan kesalahan dengan bijaksana. Marilah lebih dulu kita sendiri mohon ampun atas segala kelemahan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai sejahtera. Ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jika engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah.
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegak hati. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bacaan pertama dan Injil mempunyai tema yang sama, yaitu mengenai menegur saudara kita yang melakukan dosa. Dalam bacaan pertama, Tuhan memberi perintah pada Nabi Yesaya supaya menegur umat Israel kalau umat Israel melakukan dosa berat. Dari salah satu tugas Nabi adalah menegur umat Israel kalau mereka berbuat jahat. Nabi Yesaya itu muncul pada abad 7 sebelum Masehi. Waktu itu setengah kerajaan Israel di utara sudah direbut oleh bangsa lain, yaitu bangsa Assyria. Jadi bangsa Israel tinggal punya separuh kerajaan Yerusalem ke selatan. Dan waktu itu bangsa Israel masih berbuat dosa lagi. Maka tampillah Nabi Yesaya menegur umat Israel. Kalau kalian tidak segera bertobat,
separuh kerajaan yang masih kita miliki ini akan direbut oleh bangsa lain. Sebelumnya, pada waktu kerajaan bagian utara akan direbut bangsa lain, sudah muncul dua nabi lain yang menyampaikan teguran yang sama, yaitu Nabi Amos dan Nabi Hosea. Mereka sudah menegur bangsa Israel di utara. Kalau mereka berbuat jahat terus, kerajaan mereka akan direbut bangsa lain. Dan karena mereka tidak mendengarkan suara Nabi, akhirnya terjadilah separuh kerajaan utara direbut oleh bangsa Assyria pada abad 8 sebelum Masehi. Nanti bangsa Israel di selatan juga tidak mendengarkan teguran Nabi Yesaya. Maka pada abad berikutnya, abad 6 sebelum Masehi, mereka diserang oleh Babilonia, lalu dijajah dan dibuang selama 50 tahun di Babilonia. Diasingkan di sana. Pesan yang mau disampaikan ialah bahwa seorang nabi juga punya tugas untuk menegur umat Allah kalau umat Allah tidak setia kepada Allah. Pesan yang sama disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi kepada para rasul. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan nasihat cara menegur yang baik. Tuhan Yesus menyarankan kalau menegur saudara kita yang sedang berbuat jahat, tegurlah berduaan dulu, gelenak-gelenik dulu. Mengapa begitu? Karena menegur bukan untuk mempermalukan orang, melainkan untuk mendorong orang bertobat. Maka jangan membiasakan diri menegur di depan banyak orang. Ada beberapa romo yang melukai hati banyak umat karena dalam khotbah menegur. Dan tegurannya cukup jelas kepada siapa. Romo boleh menegur juga dalam khotbah kalau itu kejahatan umum, biasa dilakukan oleh seluruh umat. Tapi kalau jelas seseorang yang dituju, ya, ini tidak boleh, ini mempermalukan namanya. Jadi Tuhan Yesus meminta kita kalau menegur saudara yang bersalah, sebaiknya berduaan dulu, gelenak-gelenik dulu, dengan semangat persaudaraan. Itu tahap pertama yang disarankan oleh Tuhan Yesus. Tahap yang kedua, kalau dia tidak mau mendengarkan teguran kita yang pribadi tadi, Tuhan Yesus mengatakan panggillah satu atau dua orang lain untuk menegur bersama-sama. Mungkin kalau ditegur berdua, bertiga orang, mungkin dia mau mendengarkan. Lalu Yesus mengatakan kalau tetap tidak mendengarkan, tegurlah di depan jemaat. Itu langkah ketiga, kalau orang sudah nekat. Kemudian yang terakhir penting sekali, Tuhan Yesus mengatakan, kalau di depan jemaat pun ia tidak mendengarkan, anggaplah dia seorang pemungut cukai. Itu yang kemudian disebut gereja ekskomunikasi. Ya, dalam gereja ada yang disebut hukuman ekskomunikasi untuk orang yang melakukan dosa yang sangat berat. Nah, dosa yang ekskomunikasi ini sekarang ini dikenakan oleh gereja secara otomatis kepada orang Katolik yang terlibat dalam proses pengguguran. Seorang gadis hamil sebelum menikah lalu menggugurkan dengan inisiatif sendiri, dia kena ekskomunikasi langsung. Kalau pacarnya ikut membujuk supaya digugurkan, pacarnya kalau Katolik juga terkena ekskomunikasi langsung. Kalau pergi ke dokter, dokternya Katolik mau menggugurkan, dokternya terkena ekskomunikasi langsung. Kalau ada perawat membantu di ruang operasi itu, dan perawat tadi Katolik, perawatnya juga terkena ekskomunikasi langsung. Siapapun yang terlibat dalam proses pengguguran, kalau dia seorang Katolik terkena ekskomunikasi langsung. Ekskomunikasi langsung itu artinya apa? Untuk sementara dianggap tidak Katolik lagi. Ya. Maka tidak boleh menerima sakramen. Tidak boleh aktif, bahkan dirigen, korlektor tidak boleh. Kalau sudah terkena ekskomunikasi langsung. Maka orang Katolik yang terlibat dalam proses pengguguran harus cepat-cepat mengaku dosa dan memohon supaya Romo melepaskannya dari hukuman ekskomunikasi. Jadi kalau ada orang mengaku dosa telah melakukan atau terlibat dalam proses pengguguran, Romo harus memberi dua hal. Yang pertama, melepaskannya dari hukuman ekskomunikasi. Yang kedua, memberi absolusi, pengampunan atas dosa pengguguran.
Jadi ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan hukuman ekskomunikasi, yang kedua absolusi, pengampunan. Tidak bisa dibalik, tidak bisa diberi absolusi dulu, baru kemudian pelepasan dari hukuman ekskomunikasi. Karena dia terkena ekskomunikasi artinya dianggap untuk sementara tidak Katolik. Tidak boleh aktif sama sekali dalam gereja. Dia harus dilepaskan dulu dari hukuman itu, baru kemudian diberi absolusi. Nah, sekarang masalahnya siapa yang berhak menegur kalau di paroki? Kalau romonya yang bersalah, salah satu anggota dewan paroki yang paling berhak menegur, mewakili umat. Ya, karena kalau umat biasa yang tidak begitu punya jabatan dalam paroki menegur, romonya tidak akan terlalu mendengarkan. Tapi kalau mewakili umat, karena dia anggota dewan paroki, dia mewakili seluruh umat, romo boleh ditegur. Ya, kalau nanti romonya ditegur tetap nekat, laporkan saja ke uskup atau laporkan ke provinsial MSF. Kalau dia MSF, yang penting jangan nambah-nambahi, ya, jangan memfitnah romo. Romo boleh ditegur tapi jangan memfitnah. Pada waktu saya frater di Jogja, adik saya mahasiswi di Sanata Dharma, kos di Asrama Putri. Suatu ketika saya besuk adik saya, nah, karena dia harus mengambil wesel waktu itu di kantor pos, saya boncengke. Adik Putri, adik saya yang paling kecil, Putri. Saya sampai biara langsung sudah ditegur. Kamu pacaran ya? Tak lapor ke loh. Ya kan? Saya bilang pacaran dengan siapa? Kamu boncengke cawe tok mau. Ini adikku dewe, masa aku pacaran dengan adikku. Ya. Itu contohnya ya. Jadi kalau belum tahu persis faktanya, jangan menafsir lalu dilaporkan. Jangan menafsir-nafsir. Ya, fakta harus objektif. Boleh melaporkan romo ke uskup atau pimpinan biara, boleh. Asal objektif. Tetapi yang paling berhak menegur adalah wakil umat, anggota dewan paroki. Jadi kalau Bapak Ibu, warga biasa, mau menegur romonya, ya, lewat dewan paroki saja. Salah satu anggota dewan paroki. Ya, minta tolong supaya menegur romonya, begitu. Kalau di rumah yang berhak menegur bapak atau ibu, kalau yang bersalah anak-anaknya. Kalau anaknya sudah dewasa, anak juga boleh menegur bapak atau ibu loh. Kalau anak sudah dewasa, anak kecil nggak boleh karena belum bisa menilai dengan tepat. Ya, tapi anak yang sudah dewasa, sudah mahasiswa, boleh menegur bapak atau ibunya kalau jelas bersalah. Tapi tadi menurut Tuhan Yesus itu bertahap. Tegurlah berduaan dulu, gelenak-geleni dulu. Jangan dipermalukan di depan umum. Ya, jangan ibunya baru arisan ibu-ibu, anaknya jedul langsung menegur ibunya di depan ibu-ibu arisan lain. Ya enggak pas lah ya. Berduaan dulu. Lalu kata Yesus kalau tidak mempan, panggillah satu atau dua orang lain lagi. Bertiga menegur bersama-sama. Jadi kalau bapak menegur anak nggak mendengarkan, ngejak ibu, bu kita tegur bersama, ben ngrungokke. Kalau bapak ibu nggak didengarkan, kah masih Mbak Yune di sidang nang kamar keluarga begitu, bareng-bareng. Ya, kalau sudah nekat, lapor ke romo paroki atau ketua lingkungan, diadili di depan jemaat. Kalau masih nekat, ekskomunikasi. Ya, ada tahapnya. Mengapa Tuhan Yesus mau menekankan bahwa menegur orang yang bersalah tidak terutama untuk mempermalukan orang itu, tapi membantunya untuk bertobat. Maka teguran itu teguran kasih, bukan teguran karena benci, bukan teguran karena tidak suka, tetapi teguran kasih demi perbaikan. Dan sekali lagi yang penting, kalau kita menegur saudara kita, cari dulu objektivitasnya. Ya, supaya kalau kita menegur itu tegurannya tepat berdasarkan fakta dan data yang objektif. Tidak curiga lebih dahulu. Ya, seperti tadi, memboncengke adike dhewe dionekke pacaran. Ya kan? Konsultasi nang kamar tamu di pastoran. Dumeh 2 jam li konsultasi, wes romone pacaran kae.
ono ibu nom nganti 2 jam nang ruang tamu. Ya, padahal konsultasi ada masalah serius bisa saja sampai 2 jam. Ya. Langsung dilaporkan nang uskup, Romo Pongke nganti 2 jam di ruang tamu dengan seorang ibu muda. Tahun depan pindah saja. Ya. Jadi objektif, menegur orang harus objektif. Dan tujuannya adalah kasih. Supaya tidak jatuh ke fitnah. Supaya tidak didasari oleh kecurigaan. Dan tujuannya selalu perbaikan, bukan untuk menghancurkan nama baik. Karena itu kalau Rocky Gerung menjelek-jelekkan Pak Jokowi, saya rakyatnya juga nggak mau begitu menerima seperti itu. Presiden kita yang baik kok dionek-oneknya seperti itu, ya dimaki-maki seperti itu, kok koyo hebat-hebat toh. Di mana-mana dipanggil profesor doktor padahal S1 ternyata. Pengetahuannya itu kalau membaca mungkin hanya 10 halaman buku. Merasa sudah membaca seluruh perpustakaan. Ada kritisi yang waton kritik, termasuk pada presiden kita. Kita nggak terima sebagai rakyat. Presiden kita diperlakukan seperti itu. Meskipun presiden kita cuma senyum-senyum saja, ora popo. Kita rakyat yang nggak terima. Ya. Kalau itu kenyataan, kalau presiden kita dikatakan tolol, bahkan pakai maki-makian yang lebih jelek lagi itu, ya kita nggak terima. Siapa yang tolol? Ya, kalau presiden kita itu tolol, ya nggak mungkin loh kita menjadi lebih makmur selama sekian tahun terakhir ini. Kan nggak mungkin, masa presiden tolol bisa membawa bangsa kita lebih makmur? Dan ada data dan fakta bahwa kita lebih makmur. Pendapatan per kapita kita selama 5 tahun terakhir jelas sekali naik. Itu bukti nyata. Nggak mungkin kalau presiden tolol seperti itu. Ya, memang wajahnya tidak meyakinkan. Ya, tapi jangan menilai orang dari wajah. Don't judge the book from the cover. Ya, jangan melihat buku dari covernya. Covernya bisa indah sekali, isinya nggak karuan. Baca dulu, baru menilai sebuah buku. Jangan melihat wajah orang lalu menilai. Ya, maka Bapak Ibu, mari kita mengikuti anjuran Tuhan Yesus. Kita menegur saudara kita yang bersalah, tetapi berdasarkan fakta dan data objektif, itu yang pertama. Yang kedua, bertahap, tidak untuk mempermalukannya, bukan karena curiga, tetapi karena kasih, ingin supaya dia tertolong menjadi lebih baik. Kalau bisa berduaan dulu, kalau itu tidak mempan, ajak 2 orang lain untuk meyakinkan bahwa dia perlu memperbaiki diri. Baru pada tahap terakhir, pada seluruh jemaat atau wakilnya. Dan kalau itu pun tidak mempan, kita memberikan sanksi. Kalau perlu sampai ekskomunikasi. Itu ajaran Yesus yang oleh gereja dipraktekkan dengan setia selama 20 abad ini. Amin. Tuhan memberkati. Marilah berdoa agar persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami yang kami hunjukkan kepadamu sebagai kenangan akan cinta kasih putra-Mu kepada kami. Semoga kami pun dapat meneladan Dia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami berkata hingga Engkau datang. Inilah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang kalau ditegur, kita malah dijuta. Ya. Kalau menghadapi orang macam itu, tidak usah ditegur, didoakan saja, disembayangke saja. Ya, daripada dijuta, dinengke, ya, malah ganti difitnah, nggak ada gunanya. Ya, sudah nggak usah ditegur lagi, didoakan saja. Marilah berdoa.
Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena telah menerima tubuh putramu. Semoga berkat anugerah agung ini kami memperoleh semangat untuk penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama. Sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita, paroki kita, dan semua anggota keluarga kita dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita pergi dalam damai Tuhan.